Anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, pimpinan Mahkamah Agung, kesekretariatan maksud saya, KY dan juga MK. Saya ingin berterima kasih dulu nih ke pimpinan, bisa mendudukkan tiga-tiga ini dalam dudukan yang sama, supaya nyambung. Ini kelihatannya kan KY sama MA ini dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Gitu. Karena nyambung pekerjaannya, dan kita bicara anggarannya nanti. Contoh. KY ini kan salah satu tugasnya memenuhi, mencari talent scouting, pemandu bakat, hakim agung yang terbaik untuk disampaikan ke Komisi 3, menurut perintah Undang-Undang 60 hakim agung. Sudah berapa tahun KY ini nggak pernah itu kalian penuhi. Dari sisi itu gagal total. Itu satu. Nah sekarang kalau pindah kita ke Mahkamah Agung, mari kita lihat jumlah rasio hakimnya. Akan terjadi ketimpangan. Kalau MK tadi selesai itu kasus-kasusnya, saya kira nanti paling pilkada atau pileg, pilpres. Saya mulai dari situ dulu. Nah saya mulainya sebelum anggaran ini pimpinan, supaya tidak terulang lagi dari tahun ke tahun gini saja anggarannya. Lalu menyampaikan perkaranya begini saja. Angka-angka dimunculkan dengan sangat baik, seolah-olah tidak bunyi. Saya ambil contoh ya, Pak. Saya ambil contoh, apapun yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, begitu juga KY dan juga MK, pasti adalah pelayanan terbaik kepada warga negara yang mencari keadilan. Itulah outputnya, mau pelatihan, mau apa saja, itu saja. Maka saya ingin memulainya dengan cara berpikir ini, nanti baru anggarannya silahkan nanti dirancang. Tadi sudah dikasih arahan dari pimpinan. Kira-kira kan begini Pak, semua orang belajar hukum pertama kali akan dikatakan dengan sebuah seruan yang maha hebat di muka bumi. Biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Itu, biarpun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Dan bapak-bapak lah itu. Nah, kalau ini diterjemahkan dalam artian yang konkret, karena itu abstrak, saya ingin menerjemahkannya begini. Keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Keadilan harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri, yakni mendeliver rasa keadilan tiba di pangkuan pencari keadilan dalam waktu yang patut. Dari situ barulah kita lihat 11,5 triliun uang yang anggaran yang diminta oleh Mahkamah Agung, ujungnya kan melayani rasa keadilan itu. Kalau ini diterjemahkan dalam artian yang konkret, karena itu abstrak, saya ingin menerjemahkannya begini. Keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Keadilan harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri, yakni mendeliver rasa keadilan tiba di pangkuan pencari keadilan dalam waktu yang patut. Dari situ barulah kita lihat 11,5 triliun uang yang anggaran yang diminta oleh Mahkamah Agung, ujungnya kan melayani rasa keadilan itu. Tidak cukup hanya sen, tapi juga deliver. Pertanyaannya, kalau di pelabuhan ada dwelling time, berapa lama harus selesai itu turun itu peti kemas? Pertanyaan kita adalah, berapa lama selesai setiap kasus yang masuk di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Dari situ kita akan tahu berapa besar delivery itu. Dan program prioritas nasional kita harusnya ke situ. Negara memberi jaminan kepada warga negaranya yang mencari keadilan. Itulah tugas kita yang utama. Faktanya adalah jumlah hakim dan pegawai di seluruh Indonesia ternyata cuma 32.237. Hakimnya 8.238, pegawainya 23.000 sekian, hampir 24.000. Cukupkah ini melayani jumlah perkara yang masuk tahun 2022 tersisa 207.338 kasus. Itu sisanya masuk ke 2023 digabungkan sekarang
274.605 kasus. Nah, kalau dilihat persentasenya untuk diputus, masih kecil sekali. Artinya belum 100%. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, anggaran yang kita susun mau yang macam mana? Di kepala saya adalah masuk perkara kok putus. Berapa anggarannya? Sekian. Berapa hakimnya? Sekian. Selesai itu. Kira-kira begitu. Apakah jalan pikiran saya ini sama dengan jalan pikiran teman-teman di Mahkamah Agung, di MK, dan juga di KY? Kalau itu, ayo kita sama-sama. Kalau belum, mari kita ubah tahun depan. Kalau sekarang kan tidak mungkin. Hari ini harus kita setuju ini. Kalau udah ditunggu di Banggar sana. Saya ingin mengingatkan ini untuk mengatakan, sekarang pengadilan ini pimpinan. Mahkamah Agung, jumlah hakim agungnya yang harusnya 60 menurut undang-undang, ternyata karirnya ada hanya 46 kalau saya tidak salah, ya, dan seterusnya. Jadi jumlah satuan hakimnya di seluruh Indonesia yang segitu ditaruh dengan jumlah perkara yang dibutuhkan, tercatat kurang hakim kita 17.308 orang. Nah, gimana nyari ini biar cepat supaya lengkap, baru perkara ini bisa kita zero, clear, case clearance, jadi bersih dia. Saya tidak ingin perkara ini persentasenya sekian, kelambatannya sekian, tidak. Bagi saya, mulai dari PN sampai Mahkamah Agung itu tahunan. Pertanyaan saya, Sekretaris Mahkamah Agung PLH, ya, berapa perkara yang sekarang tertunda ini yang sudah berulang tahun? Ulang tahun pertama, ulang tahun kedua, ulang tahun ketiga. Ini adalah kewajiban negara bagi bapak-bapak semua. Minta anggarannya, kita setujui di sini. Kalau anggarannya hanya diminta sekian, tingkat penyelesaiannya cuma sekian persen, menurut saya kita gagal melayani sebagai kewajiban negara melayani keadilan bagi warga negaranya. Jadi pertanyaan saya untuk kita cek adalah, adakah aturan kecepatan satu kasus diselesaikan? Adakah hambatannya pada renumerasikah? Atau jumlah orangnya kah yang memang yang kurang dibandingkan persentasenya? Atau waktu merencanakan anggarannya, berapa kasus yang akan diterima, berapa yang akan diselesaikan? Dengan empirik 5 tahun mundur ke belakang, Anda akan tahu berapa perkara yang dibutuhkan. Saya kira itu dulu. Kalau ini kita sudah selesai, saya yakin 5 tahun ke depan nggak akan ada lagi tunggakan perkara ini. Artinya selesai secara patut pada waktunya. Nah, oleh karena itu pimpinan, ada data yang disampaikan oleh tadi kinerja penyelesaian perkara mulai dari Mahkamah Agung sampai tingkat bawah. Ini jumlahnya besar sekali. Kalau memungkinkan pimpinan, saya mengusulkan, apakah masih mungkin basis kita adalah dalam waktu yang singkat ini, nanti ke Banggar harus kita sampaikan masukannya, bisakah anggaran ini masih kita ubah agar tahun depan zero perkara yang tersisa kecuali memang masih berproses. Misalnya katakan satu perkara tidak boleh lebih dari 6 bulan, putuslah itu sampai minutasinya. Nah, minutasi masih tertunda, pengiriman masih tertunda, semuanya tertunda. Ini yang saya sebut pelayanan keadilan itu, merasa Mahkamah Agung sudah memutus artinya send, tapi belum terdelivery. Saya ingin send dan deliverynya sama dia. Dengan demikian, keadilan bisa diterima. Dari situ pimpinan, saya merasa bahwa apa yang disampaikan ini terpaksa masih bisa kita terima dan diteruskan ke Banggar. Tapi saya mohon dicatat, tahun depan saya minta diulang cara kita merencanakan kasus ini. Karena 78 tahun Indonesia merdeka, harusnya 100% penyelesaian perkara yang masuk secara patut. Maksud saya secara patut untuk selesai. Itulah baru keadilan diberikan kepada masyarakat. Saya beri gambaran. Jikalau masyarakat haus, bisa pinjam atau minta air di tetangganya. Lapar karena nggak makan, masih pinjam ke kedai. Tapi kalau haus dan lapar karena keadilan, nggak ada obatnya, kecuali keadilan itu sendiri kita berikan kepada pencari keadilan. Itu saja pimpinan, saya ingin mengkritik ini, karena ujung dari sistem pelayanan hukum kita adalah berada di tangan hakim. Dan disitulah kita rancang biaya ini. Kalau APBN kita sampai 5 sampai 6 ribu triliun,
Apa salahnya 50 sampai 100 triliun menyelesaikan pelayanan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia? Itu pikiran saya, pimpinan. Mudah-mudahan baik KY, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi bisa menangkap jalan pikiran kita menyelesaikan rasa keadilan yang diberikan negara kepada rakyatnya. Terima kasih, pimpinan. Pak Adang.